Ini salah satu kru kita, ya kan, yang di belakang kamera ini akhirnya ditodong juga oleh Bu Penny untuk nulis, langsung ditebak anak sulung ya. Bisa jadi orang Betul. jadi berpikir ke sana. Aduh kebatinan ditebak nih saya. Ya nggak apa-apa kalau dianggap kebatinan berarti saya punya nilai lebih kan? Oh iya. Enggak, tapi sebenarnya ini science Science banget. kan. Keren banget. Kita belajar grafologi itu yang butuh ketelitian, kesabaran dan butuh ketekunan. Menghitung ketinggian huruf yang milimeter ini loh. Iya, oh iya, Oh, iya. oke. Milimeter dan itu yang diukur Iya. nggak cuma satu baris, minimal setengah halaman kan. dan sebagainya. Itu masih dianggap dukun, ya belajar. Yuk belajar buktikan Loh, ya. betul, harus telaten saya itu. Halo, kalian Talk, ketemu lagi bersama Nurdin dan Novi tentunya ya. Dan kali ini kita akan membahas suatu profesi yang belum pernah juga diangkat di Talk ya, Novi ya. Ya. Dan Karena kita langka juga. Masuk langka juga Termasuk langka. profesinya. Dan kita kali ini berada di Intiland Tower ya di Paliwa Sudirman. Dan kita di lantai 3-nya di co-working-nya tempatnya nyaman ya, Novi Iya, ya. iya, tenang. Tenang, cozy banget. Jadi kalau Anda bisa mau butuh co-working space ya untuk Untuk bekerja meeting-meeting atau untuk juga. meeting-meeting bisa di Intiland Tower. Dan kita hari ini merah putih karena bulan Agustus. Betul. Mau ikut lomba apa? Panjat yang apa? Yang bendera atau Panjat yang berat atau panjat pinang? Oh, enggak. Berarti itu pesertanya, panitianya di sini. Oh, Iya, iya. jurinya. Lomba bertahan hidup Jurinya ya di itu. tengah pandemi. Oke, narasumber kita kali ini ada Ibu Penny, profilnya seorang grafolog, ya Bu Penny ya. Iya. Apa kabar Bu Penny? Baik. Sehat Bu? Selalu sehat. Harus sehat. Selalu sehat. Bertahan hidup ya. Harus bertahan hidup kondisi seperti sekarang ini. Oke, Bu Penny, sebagai seorang grafolog, apakah memang dulu sudah punya apa ya angan-angan atau keinginan untuk menjadi seorang grafologis atau enggak sama sekali? Belas. Belas. Kok tiba-tiba mengambil apa ya sebagai seorang grafologi? Karena waktu itu nggak mungkin untuk psikologi. Psikologi kan 4 tahun selesai. Iya. Backgroundnya itu apa? Accounting, Oh. lintas. Oke Bukan lah. salah jurusan, tapi Iya, saya iya, multi talenta. gitu. Iya, 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 iya. iya. Ilmunya masih dipakai nggak tapi? Dipakai. Oh, dipakai. Rekrut karyawan kan saya harus tahu penempatan di mana. Oh. Sistem akuntansinya kan di situ. Oh, kan? iya, iya. Dan nanti ada numeriknya juga ya? Iya. Hitung-hitungan di situ ya? Iya. Oh, Oke. Oke. Ya tadi kembali lagi, kenapa kok tertarik di grafologi? Karena saya untuk handle, sebenarnya saya punya kasus real. Anak saya dulu yang sulung, pernah saya ajak untuk tes psikotes waktu SD kelas 2. Ya. Kalau psikotes itu kan harus diulang 6 bulan sekali kan Bu? Iya. Iya. Mungkin nggak secepat itulah, setahun. Ya gitu. setahun, Oh. tapi anak saya sampai lulus SD nggak mau. Kenapa? Karena dia dari pagi jam 8 sampai jam 4 baru keluar. Oh, sekolahnya. Kan Oh. waktu psikotes juga begitu, jam 8 pagi sampai jam 4 baru keluar kan. Dia merasa nggak nyaman kan. Oh, capek lah. Iya, padahal saya butuh Kan tuh kan. anak-anak kan. Kadang orang tua itu kan begini, saya melakukan yang terbaik untuk mereka. Ya, Tapi kadang-kadang kan mereka yang stres. ya. Iya, iya. Nah, saya harus menolong sebelum terjadi boomingnya. Iya, Booming iya. biasanya terjadi saat anak ABG kan. Iya, SMP. Itu yang saya Kan hindari. masa pencarian diri kan. Ya, itu yang saya hindari. Oh, oke. Jadi tulisan tangan membantu saya untuk Menganalisa. cepet mungkin gitu loh. Oke, oke. Iya. Dan waktu itu apa bisa berlaku ya Bu? Maksudnya bisa dipakai gitu ya? Bisa kalau untuk anak
Ya memang ini tujuannya awalnya untuk anak saya doang. Iya, iya. Awalnya. Laki-laki, anak saya laki-laki. Karena laki itu kayaknya kurang komunikatif. Iya, iya, betul memang. Nah, saya kan harus punya indera yang kesekian untuk mendeteksi. Apa maunya dan seperti apa anaknya gitu iya, ya. iya, iya. Oke. Kan nggak bisa asal menebak. Kalau asal menebak, ya syukur-syukur kalau benar. Kalau salah, kan Iya, itu iya, buang waktu iya, juga. iya. Terkait masa depan anak sih. Iya. Jadi berawal dari keinginan untuk anak sendiri gitu ya, sehingga kemudian akhirnya ibu ngambil course ini Iya. gitu ya, diploma malahan Diploma ya, ya? diploma. Di mana, Bu? Di Cambridge School of Grafology. Di UK. 3 tahun setengah harus. Itu sama dengan kuliah loh Bu. Iya, Memang kuliah, makanya gelarnya diploma. Dan itu satu-satunya yang dari Indonesia ya, Bu ya? Atau Enggak, kalau yang ambil di Cambridge School of Grafology itu sebenarnya ada 2. Heeh. Beliau satu ada di Magelang, Oke. cuman beliau nggak sampai ke forensiknya. Kalau Ibu sampai ke forensiknya. Sampai forensiknya. Berarti satu-satunya grafolog yang ambil di Cambridge di UK itu yang sampai ke forensiknya Iya, cuma Ibu ya. Iya, dan sampai sekarang Sampai satu-satunya ya. iya yang ada di membernya UK ya. Yang di membernya UK. Gitu, jadi benar-benar sesuatu yang nggak biasa gitu Iya, loh, iya. outstanding. Oke, outstanding Gitu. seperti saya tadi. Oke, Bu, jadi profesi grafologis gitu atau grafolog itu seperti apa sih? Karena kita ini sedang Dunianya seperti memberikan apa sih? gambaran tentang sebuah profesi lain kepada teman-teman yang mau memilih berkarir di sini gitu. Iya. Dan bahkan dari luar psikologi pun sebenarnya bisa kalau memiliki ketertarikan seperti Ibu. Karena Bu Penny tadi kan sebenarnya backgroundnya accounting kan Accounting. gitu. Ternyata bisa cross juga ke dunia grafolog yang notabene sebenarnya banyak dilakukan oleh seorang psikolog ya Bu Novi ya. Betul, betul. Nggak semua psikolog ngerti grafologi. loh. Loh, saya Iya. nggak ngerti, Bu. Iya, ternyata. Karena kalau saya untuk grafologi paling enak itu pertama kali ketemu orang, kita nggak perlu pakai coba-coba, oh kira-kira orangnya begini, kira-kira begini, nggak pakai kira-kira. Langsung suruh nulis gitu ya. Ya, contoh tulisan tangan ini deh. Hmm. Dari sini kan saya tahu pendekatan apa yang harus saya lakukan. Oh, oke. Untuk kita bisa connect sama orang, itu paling gampang kalau kita yang berubah. Kita yang nyesuaiin. Oke, betul. Nunggu dia tahu tentang kita, kelamaan gitu ya. Jadi saya langsung dari tulisan tangan saya tahu, saya harus menempatkan diri itu di posisi yang mana. Supaya lebih blend-nya lebih tepat gitu ya. Iya. Terus kedua kalau untuk, misal kalau ini tulisan klien seperti ini saya sudah punya gambaran nih kurang lebihnya apa yang perlu saya improve. Gitu ya, karena klien bukan cuma klien, saya pun kadang-kadang nggak mengerti siapa saya, apa yang perlu saya improve dari hidup saya kepinginnya A, ternyata ada B yang lebih penting gitu kan. Ya, jadi tulisan tangan itu membantu saya untuk benar-benar tahu siapa orang itu. Oh, jadi Bu juga menganalisa saya seperti apa itu dengan menulis gitu ya? Oh. Iya, kayak saya tadi, buku ini datang tiba-tiba, ayo nulis gitu. Jadi saya nulis gitu kan di kertas kan, kemudian dianalisa oleh Bu Penny. Saya kira bahwa hanya tulisan tangan aja sama tanggal lahir. Loh, kenapa harus tanggal lahir? Karena kami berdua dulu dengan Bu Novi juga pernah belajar nggak pakai tanggal lahir ya Bu Novi, hanya tulisan sama tanda tangan kan itu doang kan dulu. Ternyata itu bukan grafologi yang kita pelajarin, tapi handwriting analysis ya. Beda lagi ternyata beda seperti lagi. itu. Nah, jadi akhirnya dari situlah kita berdua belum pernah kenal sebelumnya, Bu Penny ya. Baru for first time tadi itu baru kenal ya Bu Novi ya. Kalau Bu Novi udah kenal dengan Bu Penny gitu kan. Dan ternyata apa yang saya tulis dianalisa oleh Bu Penny ya cocok dengan karakter atau kepribadian saya gitu. Walaupun belum pernah ketemu sama sekali. Dan saya mengakui itu semua. Oh ya, itu memang saya seperti itu. Plus minusnya seperti itu saya tadi mengakui semua ya Bu Penny ya. Benar. Dan tapi yang menarik adalah gini. Ternyata bukan hanya tulisan tangan saja yang jelas, kemudian tiba-tiba Bu Penny mengeluarkan kartu, saya kira kartu tarot gitu. Bu, kartu itu untuk apa gitu kan? Biasa taruhan ini. Ternyata ini kartu apa Bu? Kartu ini adalah kartu coaching. Semua orang itu butuh coaching ya. Coaching itu adalah cara saya untuk memprovokasi Anda untuk menemukan potensi terbaik. Oh. Ya, karena hidup klien, jadi klien harus tahu cara versi dia. Gitu. Itu berarti provokator juga ya? Jadi ini pendekatan Ibu adalah mengkombinasikan Combine, ya. mengintegrasikan antara tulisan tangan, terus kemudian dengan tadi angka-angka tadi dengan numerologi, dan kemudian dengan kartu yang dimana ini tujuannya lebih untuk membantu klien mendapatkan solusi lah gitu ya atas kelemahan-kelemahan yang ada seperti itu. Oke. Akhirnya tadi saya ngambil kartu gitu kan di situ.
Nah ternyata kartunya pun untuk ini untuk way out-nya ternyata, untuk coaching itu untuk way out-nya ternyata ya. Tanggal lahir itu saya pakai karena begini, personality kita dipengaruhi oleh apa yang kita bawa dari lahir dan apa yang kita terima dari lingkungan, termasuk pengalaman hidup. Iya. Itu harus dikombin, makanya tanggal lahir sama tulisan tangan. Oke. Dan ternyata tandang saya tadi juga terpengaruh terhadap jalan hidup saya ya. Yang dulu saya kerja di dunia yang sangat formal ya kan, karena Bu Fani bilang hidupnya nih ada formalnya juga gitu kan, di tanda tangannya tadi Masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya itu, dan ternyata bener gitu. Terus kemudian saya sekarang di industri kreatif, ini tadi ngambil secara tertutup, nggak secara terbuka ya. Ini kartu pertama saya ambil, Kreatif. ya kan. Saya ambil, ternyata saya sekarang kan di industri kreatif, saya nge-match dengan hidup saya kan gitu loh. Nah terus kemudian kartu kedua adalah saya ambil juga secara cepat tadi, saya nggak ragu sama sekali kan, dan tertutup lagi saya ambil. Ternyata saya seorang yang punya karakter yang influence kan gitu, mempengaruhi orang lain gitu kan. Nah misalnya berarti saya seorang negosiator, mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa seperti itu. Terus kemudian mengambil lagi ada gambar elang. Nah, ini terkait dengan karakter yang saya juga, kemampuan terbaik ya. Kemampuan terbaik gitu kan, untuk survive, Berani terus keluar dari zona nyaman kan, dan orang yang mandiri itu. sangat mandiri ya, challenging juga gitu kan. Dan kartu terakhir adalah stand out ini. Jadi tadi sudah dikuliti Pak Nurdin ya. sebelum typing ini saya dibelajarin sama Bu Benny. Hingga akhirnya kartu nomor-nomor saya juga, rumah di mana dan sebagainya, nge-match apa enggak dengan jalan hidup saya. Ternyata ya nge-match semua. Jadi nggak perlu diruat. Iya, nggak perlu diruat ya sudah. Karena dengan seperti ini kan sebenarnya kita tahu juga ya potensi terbaik kita, misalnya mau berkarir di mana gitu, bisa ya. Bidang kita sudah cocok atau belum gitu ya Bu Benny ya. Semua kita kan manusia yang diciptakan customize gitu ya, pasti punya misi khusus. Kita pasti punya peran kita di dunia ini nggak bisa digantikan oleh orang lain gitu loh. Jadi kita harus selesaikan ini. Berarti juga ini untuk potensi misalnya orang yang mau masuk dunia kerja masih kamang gitu kan, mau berkarir di mana, bisa juga ya. Daripada coba-coba waktunya habis, biaya habis, betul. ya kan? Hidup kok nggak coba-coba. Iya. Jadi ini adalah salah satu benefit kalau kita jadi tahu profil kita dari kita analisa tulisan tangan dan proses yang dilakukan ini tadi. Dan ada saran perbaikan tadi ya Bu Benny ya, harus dilakukan misalnya. Semua orang pasti punya kan. Kita mau tes model apapun tentang personality, selalu bicara tentang strength and weakness. Betul. Ya tinggal kita strength-nya itu dikuatin, weakness-nya diturunin kan gitu ya. Oke. Bu Benny, kalau ada orang yang mungkin mempertanyakan grafologi ini sebenarnya ilmu agak klinik, saintis atau gimana ini Bu? Kalau saya menganalisa seseorang, mungkin saya nggak mungkin share tentang teorinya ya. Pasti. Kan langsung kan, ini kayak klinik karena saya tahu ini anak sulung kayak tadi. Anak sulung. Jadi salah satu kru kita ya kan, yang di belakang kamera ini akhirnya ditodong juga oleh Bu Benny untuk nulis, langsung ditebak anak sulung ya. Nah itu kan anak pertama. Enggak kan, ini artinya ketika orang ini waduh punya kebatinan ini gitu kan. Maksudnya kan bisa jadi orang jadi berpikir ke sana, waduh kebatinan ditebak nih saya kayak gitu kan. Jadi ngeredek orang. Ya nggak apa-apa kalau dianggap kebatinan, berarti saya punya nilai lebih kan. Oh iya. Enggak, tapi sebenarnya ini sains banget. Saya gitu. Dulu kalau kita belajar grafologi itu yang butuh ketelitian, kesabaran dan butuh ketekunan, menghitung ketinggian huruf yang milimeter ini loh. Iya. Milimeter, dan itu yang diukur nggak cuma satu baris, minimal setengah halaman kan. Iya. Oh gitu, jadi diukur rata-rata milimeternya. Pakai penggaris milimeter kan? Iya. Pernah kan? Gitu. Iya. Kita pernah melakukan. Pakai tools itu kan ya. Karena terkait dengan loopsnya, terus kerenggangan semuanya. tulisannya. Yang di milimeter kan bukan cuma tinggian, loopsnya, semuanya. kerenggangannya dan sebagainya. Itu masih dianggap dukun, ya belajar. Yuk belajar buktikan ya. Harus telaten saya itu. Akhirnya jam terbang kita tidak perlu tools itu lagi kan gitu loh. Iya, karena saya biasa screening kan. Iya. Kalau tiap hari dilakukan. Kalau belajarnya mulai 2009 gitu
sampai sekarang ya sudah 11 tahun. Betul, sudah 11 advance. tahun. Dulu sudah. awal saya belajar grafologi memang lihat tulisan tangan ini, oh cari ini pembuktian. Definisi ini apa, lalu saya tanyain sama penulisnya kan. Oh, oke. Lalu seiring dengan waktu saya balik. Saya lihat orang, lalu saya bayangkan tulisan tangannya. Oh, gitu. Ya, Jadi ya, kalau ya. misalnya Match apa enggak kan? ya, match atau enggak. Kalau memang itu enggak match, berarti yang dia tampilkan casing kan. Ya. Oh, oke. Kalau misalnya, kalau saya tadi kan ngomongnya cepet. Ya. Gitu kan tanpa ragu, ada kan orang yang misalnya harus dikocok dulu, saya tanpa ngocok tadi kan. Jadi kocok dulu, terus entah ambil atas, tengah, bawah, tengah, atas, bawah. Ada kan orang seperti itu. Ada. Berarti kan menunjukkan juga karakternya ya orang yang peraku. Karakter itu kan bisa dari gestur tubuh, Ya. ekspresi wajah, bahkan ada yang fisiognomi, komposisi mata ini. Oh. Mata, alis dan kawan-kawan itu ada banyak cara. Tulisan tangan ini hanya salah satu cara. Oke, saya pernah lihat film Lie to Me. Series Lie to Me. Lie to Me. Lie to Me. Lie to Me. Nah, Iya. itu kan dia seorang ahli forensik kan di Itu salah satu mikroekspresi. Mikroekspresi. Saya senang banget nonton series itu. Suka Novel. ngamatin orang, hati-hati. Iya. Dia suka ngamatin orang. Karena gini, dengan ngamatin orang itu bekal seorang marketing untuk negosiasi sebenarnya. Oh, Iya, iya iya, benar. iya, iya. Ya itu makanya banyak cara lah. Nggak ada mana yang lebih baik, enggak. Semuanya Ada. pasti bisa. Oke. Terus yang tadi itu si salah satu guru kita tadi itu. Ya, ini dari sini ketahuan. Suka barangnya hilang nggak sih? Lupa naruh di mana? Intelektual ya. Nah tuh iya. Terus apa lagi? Positifnya adalah kalau kita yang jadi temannya, Ya. kita seringkali ketiban rezeki, kadang-kadang dompet dia yang ketinggalan. Iya. Cuman saran saya kalau memang sering Misalnya, ditinggal begitu, handphonenya sama kotaknya sama Sekali chargernya ya. ya. Jadi Kalau misalnya lengkap. dompetnya Iya, jadi gitu yang ya, jual isinya- langsung. Betul, isinya yang lengkap kan gitu loh. Heeh. Itu saya bisa tahu itu dari mana. Lihat tuh, coba lihat. Titik I-nya tanpa I, titik semua. Iya. Nggak detail ya. Oke. Iya. Cuman gitu doang. Iya. Semua dihilangin, itu baru cuman satu titik, belum yang lain. Iya, Tapi iya, apakah iya. terpengaruh juga dengan kondisi mood saat itu seseorang ketika menulis? Karena kondisi orang kan ketika kondisi normal atau dia lagi depres saat itu, nah Kalau untuk menganalisa seperti itu, saya menganalisanya pakai ini, atomistik. Atomistik itu bentuk huruf. Kalau bentuk huruf itu cenderung firm. cenderung stabil ya, Kalau yang bisa fluktuasi berubah itu biasanya baseline, ukuran, tekanan. koresan gitu ya. Iya. Untuk forensik ya. Iya. Oke. Itu tanda tangannya gimana itu, Bu? Tanda tangan nanti dikulitin lebih ini ya. Ada yang menarik antara tanda tangan dan ini karena tekanannya beda kan? Beda. Oh. Ini lebih deep, ini enggak. Light. Iya. Nah dari sini aja kita tahu loh, kalau kita cari accounting cocok nggak ini? Nggak cocok. Oh, jangan. Kan nggak perlu tes yang berbelit kan? Ini kan cara cepat. Oke. ya kan? Ini nih salah satu ini ya. Langsung kita praktek lah. Loh, karena ibu ngomong sama Jadinya. kita berdua, kalau ngomong sama orang lain mungkin apanya? Tapi nggak cocok orang kontek. Bu, ini tulisan tangan ini apa namanya? Misalnya gini, ada orang yang tanda tangannya itu berubah kayak gitu. Itu apakah kepribadiannya Ikut berubah berubah. atau gimana? Apa yang dimaksud parah? Bukan. 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 Nggak. Kalau Dia mau secara mengganti tanda Jadi tangannya, misalnya misalnya. gini, saya ini orang yang seperti apa gitu, terus kemudian kepingin menjadi orang seperti apa, pernah dengar tanda tangannya harus seperti apa, kemudian dia merubah itunya Oh, dengan harapan grafoterapi. perilakunya. Grafoterapi namanya. Oh, grafoterapi. grafoterapi. Oh, ada lagi nih. Ada. Gimana? Grafoterapi memang begitu. Sengaja mengubah goresan untuk mempengaruhi perilaku. Memang Tapi it works ya? ada. Oh, Iya, bisa ya? Bekerja. Oh, itu butuh Bisa. berapa lama terapi kalau dengan Intinya begitu? begini, kalau mau terapi, mau nggak mau memang harus pakai tulisan. Jadi tulisan itu harus rajin dibuat begitu sampai penulis itu bisa menulis tanpa berpikir. Oke, kan kadang kita dibuat-buat, Ah, masih iya. Takut-takut kepingin, gitu masih takut-takut, bisa. pokoknya sampai yang alami gitu ya. Makanya harus pakai latihan gitu loh. Oh. Sama kayak orang fitness kan, mau six pack nggak mungkin 1 bulan Iya. lalu. Oh, iya, kan ada iya, prosesnya. iya. Nah, itu.
Jadi harus nulis berhalaman-halaman nggak, akhirnya dia merasa harus itu sering, adalah harus sering. Sama seperti kayak begini, kita nulis masih bisa diajak omong, itu kan berarti sudah masuk pikiran bawah sadar. Tapi ketika sekarang dunia semakin digital, ketika orang tidak lagi banyak menulis tapi banyak mengetik dengan gadget gitu kan, gimana? Grafologi apakah bisa bekerja gitu ya? Gimana Bu? Betul. Gini. Tulisan tangan secara grafologi dibilang tulisan otak. Iya. Nah, kalau kita ingin tahu isi otak seseorang itu seperti apa, ya mau nggak mau dia disuruh nulis. Tapi apakah dia harus menulis terus? Kalau untuk digital, apakah sudah tulisan tangan nggak ada potensinya? Enggak juga. Toh tulisan tangan kita udah ngalami beberapa kali perubahan. Itu karena apa sih berubah? Perilaku kita berubah, mindset kita berubah, tulisan tangan berpengaruh. Jadi kan tetap aja Anda sekarang meskipun, nih saya tanya deh, ini si Kevin ini, apakah dia tiap hari nulis? Saya yakin enggak. Iya. Kalau dia rajin menulis, dampaknya cuma apa? Tulisannya lebih bagus gitu doang kan? Tapi secara grafologi kan nggak pengaruh. Iya. Sebenarnya berapa lama sih grafologi itu, sejak tahun berapa? Kalau bapak grafologi dunia yang namanya Camillo Baldi itu pernah ngeluarin buku tahun 1662. Walah, 4 abad. 5 abad. 5 abad. Berarti tua banget ya. Ya, Ilmu ilmu tua. Kalau ini dianggap ilmu ramalan, lalu kita nggak mau belajar, kan kita tinggal pakai. Kenapa kita nggak coba? Berarti termasuk lebih tua daripada ilmu psikologi sebenarnya. Iya, harusnya begitu. Harusnya apa ya? Kalau memang ini memang sering dianggap ilmu pseudoscience ya. Semu-semu Ya, gitu ya. Bukan ilmu pasti. Hidup kita kan juga nggak pakai pasti-pastian. Kita makan minum itu kan nggak pasti. Emang orang mau bikin ini dihitungin, nggak mungkin kan? Tapi ada sih yang hitung kalorinya berapa. Kalorinya, tapi kan bijinya nggak dihitung. Oh iya. Tapi maksudnya di dalam satu cuil begini ada yang ketidakpastian banyak. Iya. Ya hidup kan tidak pasti sih ya. Iya. Jadi nggak usah baper. Oke, terus kalau kemudian misalnya ngelihat orang bertopeng gitu tuh dari tulisan tangan tuh kelihatan juga ya? Ya kelihatan, semuanya pasti kelihatan. Terus orang mau bunuh diri misalnya dia di desperate itu kelihatan dari tulisan tangan juga? Ada tanda-tanda untuk yang seperti itu ada. Tapi kita nggak bisa bicara di sini karena kalau teorinya nggak gamblang diomongin nanti bisa sesat. Oke. Betul. Tapi Ibu kan akhirnya juga ketika belajar grafologi termasuk belajar tentang forensik juga kan, menanganin itu juga nggak? Menangani juga. Ya, Untuk sejauh apa sih ini sebenarnya, yang saya tanganin untuk pencairan deposito sih. Saya belum sampai warisan gitu, belum. belum. Nah, itu apa yang dilihat di sana? Tulisan tangan, tulisan otak. Jadi kalau tulisan itu dipalsukan oleh otak yang berbeda, pasti ada tanda yang berbeda. Oh, iya kan? Untuk manipulasinya Iya. itu. Meskipun bentuknya sama ya Bu? Kita kan belajarnya tentang goresan, kualitas goresan. Karena goresan itu di zoom sampai 200 sampai 400 kali. Goresan mikronya nggak mungkin bisa dipalsukan. Apalagi rasio. Sama seperti yang tadi Ibu bilang, saya cenderung tanda tangan berbeda-beda. Iya. Meskipun berbeda, kelihatan berbeda, tapi rasio pasti akan sama kalau yang bikin orang yang sama. Oke. Ada hitung rasionya. Oke. Seru sih ya. Seru. Dan apalagi profesi seperti Bu Penny kan masih limited kan di Indonesia. Kepuasannya Ibu apa sih Bu? Jadi mungkin ini teman-teman yang lainnya juga ini. Shifting dari accounting terus ke dunia grafologi. Kalau saya sih saya handle klien itu sebenarnya kelihatannya saya bantu klien, kelihatannya ya. Tapi sebenarnya itu membantu diri saya sendiri. Self terapi. Maksudnya membantu diri sendirinya gimana Bu? Kalau klien happy, energinya kan sampai Yeah. sini. Oke. Ya, awalnya dia datang mungkin dengan energi yang low, tapi setelah itu happy nggak perlu sampai loncat-loncat begitu, tapi happy sedikit aja berimbas. Iya, dia dapat insight. Nah, dan gitu kan. energi ini saya pakai untuk hidup saya gitu loh. Oke. Jadi makanya awet muda ya. Iya. Bu, rata-rata klien Ibu berarti dunia industri, apakah dunia kuliah atau seperti apa? Industri? Semua saya pernah tanganin, mulai dari anak kecil yang gamer gitu ya, sampai dosen pernah. Nah, kalau anak kecil itu analisa tulisan tangan bisa dimulai dari dia umur berapa Bu dia? Kalau anak kecil di bawah 10 tahun saya combine sama gambar. Oke. Ya. Itu lebih power karena anak bawah 10 tahun kan tulisannya motoriknya belum benar. Iya. Oke.
Kalau ya banyak pertanyaan sih sebenarnya. Dan ini tadi kembali lagi profesi yang tidak banyak yang dimiliki oleh. Dan pastinya menjanjikan ya. Untuk yang akan datang ini peluangnya itu kira-kira di mana lagi nih Bu? Saya rasa ini berpeluang banget karena anak zaman sekarang kan maunya instan. Iya. Mentalnya Iya. Perbaikan mental itu perlu pakai coaching. Oke. Ivi nanti kamu pakai ini. Jadi kan kalau dari sini kan ketahuan potensi terbaiknya apa. Iya. Ini potensi terbaik yang bisa dioptimalkan. Ini harus di coaching. Oke. Jadi di angka 5-nya atau di 9-nya? Semuanya. Di semuanya. Nah, ini juga kalau dari sini, dari ini ada angka 93. 93 ini biasanya power kuat untuk handle pekerjaan yang jangka pendek. Project-project gitu. Project-project. Iya. Bagaimana? Gampang bosen kan? Ya. Jadi untuk apa ya, tekanan pekerjaan jangka panjang itu akan susah gitu. Apa karena terkait dengan mentalnya sih, mungkin anak-anak sekarang seperti yang itu penting sih. saya konekkan sama tulisan tangan karena saya profesinya di situ. Iya. Orang zaman dulu menulis dari muda sampai tua. Iya, terus gitu. Akhirnya mereka manula baru mulai pikun. Iya. Sekarang anak muda udah jarang nulis. jarang nulis, jadi usia sejak 20 itu udah pun pikun. pikun. Karena tulisan oke. tangan, tulisan otak. Kalau kita menulis, kita sebenarnya adalah Menggunakan olahraga. otak. Oke. Peringatan buat kita. Makanya anak sekarang tuh dompetnya di mana, terus barangnya di mana, yang ditanyain bapaknya sama ibunya, yang naruh dia, yang punya barang dia, yang dimarahin bapak ibunya. Bener Pak curhat. Kok jadi curhat? Tapi kalau di luar yang kayak panti jompo atau apa, mereka setiap hari dipicu untuk menulis. Oh gitu. Terapi Jadi yang untuk tulis. terapi tadi ya Yang Bu? ditulis itu rasa syukur, Oh. baru pakai tulisan tangan. Oke. Jadi berarti menstimulasi otak untuk Iya. tadi itu akhirnya gratitude yang muncul, Benar. mereka happy, Iya. merasa damai Saat kita gitu menulis ya. hal-hal yang positif, energinya juga positif kan. Sekarang ada terapi yang orang-orang dewasa atau tua gitu dengan coloring gitu. Ya, itu sama, tulisan tangan sama, menggambar sama. Iya. Pokoknya terus akhirnya menimbulkan perasaan ya. Perasaan itu kan sebenarnya dari otak ya. Kalau Otak. perasaan yang positif, energinya kan tinggi. Iya. Ya, itu pun bisa untuk COVID kan. Iya, COVID iya. energinya kan negatif, di bawah. Imunnya naik. Iya, oke. itu arahnya ke situ. Jadi mari kita belajar mewarna lagi ya seperti zaman TK dulu. Rajin nulis lah karena ini grafologi. Iya. Masalahnya kan sekarang semua kan sebenarnya serba digital kan, kirim apa-apa udah di WhatsApp aja kan, nggak perlu nulis. Itu sih permasalahannya sekarang seperti itu, beda dengan dulu kan. Nulis surat ya kan, pakai tangan, semuanya pakai tangan. Makanya sekarang kantor pos kan juga kasihan, Iya. nggak ada yang kirim surat. Bisnisnya udah switching. Bu, kalau penasaran, ini terus reportnya kalau kita Iya, ini betul. itu seperti apa? Ibu pakai software, pakai tools begitu atau bentuk yang kayak gimana kalau Kalau report saya pakai software. Oh, pakai software. Oh, ada. Jadi dimasukkan ke software gitu, ada Iya. tulisan tangannya. Iya, supaya lebih cepat karena saya Kualitatif kah atau kuantitatif? dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Oh, jadi sebenarnya ada bisa dibantu dengan software, tapi mestinya memang belajarnya harus secara manual dulu ya. Yang menganalisa saya cuman hanya ngetiknya aja di situ. Oh. Tapi yang pasti ketika sistem online seperti sekarang ini orangnya kan bisa berada di tempat mana, ibu di mana. Berarti tulisan tangan itu di capture kemudian dikirim ke Iya. ibu gitu. Dari situ bisa dianalisa juga. Iya, saya pakainya bentuk hurufnya yang saya lihat. Betulnya dilihat ya. Oke, bukan tekanan. Justru enak dengan pandemi begini. Karena saya bisa handle sampai malam. Iya. Kalau dulu memang harus ketemu gitu Iya, ya, harus Bu? ketemu. Sekarang Oh. sudah bisa. Banyak orang Indonesia yang ada di mana Polandia, Washington, Los Angeles, semua terjangkau. Berarti Bu, kalian ibu di sebentar. mana-mana ya? Sekarang. Iya. Bu, tapi sebentar gini, kan saya tuh melihat ada perbedaan karakter tulisan orang Indonesia dengan orang luar negeri gitu kan. Cara nuliskannya itu loh kan beda-beda gitu, Bu ya. Nah, itu apakah kemudian perbedaan ini itu sifatnya umum gitu, common buat bebas budaya seperti itu, atau mungkin ada ini sendiri? Tergantung yang mana. Kalau yang dimaksud adalah Jerman, nanti ada caranya sendiri. Oh gitu. Karena Jerman fontnya kan beda dengan kita.
Oh. Ya. Jadi yang kita pakai grafologi itu awalnya dari Eropa. Kebetulan Indonesia pernah dijajah Belanda. Jadi tulisan tangan kita itu sebenarnya warisan dari Belanda. Jadi teorinya masih bisa kita pakai. Tapi kalau tulisan Israel, terus mana itu Jerman, itu nanti. Yunani. Oh, berarti itu beda lagi ya Bu ya, kalau seperti itu. Ada. Itu kan kalau untuk Jerman cenderung bersudut. Ya. Itu nanti ada perkecualian. Oh, oke. Karena kalau saya lihat kan tulisan orang Indonesia sama orang-orang luar tuh ya, kalau caranya nulis gitu, kalau mereka nulis itu kan kelihatan beda gitu loh, huruf-hurufnya. Atau Jepang, Cina itu kan ya, sangat beda lagi. Nggak bisa kalau itu bisa gaji. Enggak, ini khusus alfabet. Oh, khusus alfabet. Jadi misal huruf-huruf kayak misalnya yang Arab, kemudian Cina, Jepang itu akan susah. Mungkin grafologinya versi dia ya. Oke. Oh. Iya, bukan versi pelajaran. Pasti ada. Mestinya ada ya. Pasti ada. Terus tanda tangan itu seberapa ini sih menggambarkan apanya orang sih Bu? Beda antara tanda tangan sama tulisan tangan ya? Ya. Kalau tulisan tangan itu karakter kita. Kita di dalam rumah karakternya ya ada di tulisan tangan. Kalau tanda tangan itu casing atau custom yang kita pakai saat kita bekerja. Oh, jadi bagaimana orang melihat kita? Iya, eksternal sama internal. Kalau internal itu tulisan tangan, eksternal itu. Oh, oke. Ini pun tulisan tangan bisa dikombin sama analisa wajah, bedah wajah. Bukan yang fisioktomi, bedah wajah. Oh, beda wajah. Wajah seseorang itu kita bisa split, dipotong kanan kiri, kanan dan kanan digabungin, kiri dan kiri digabungin. Oh. Kanan dan kanan itu menggambarkan tanda tangan, kiri dan kiri menggambarkan tulisan tangan. Bingung dong. Itu di kelas saya nanti. Wah, Makin tingkat dalam. atas ini. Kita nanti belajar ya. Iya, kita kursus deh. Tapi kita bukakan kursus buat yang berminat ya. Ada yang mau berminat belajar grafologi. Iya, karena grafologi Nah, bisa ini. dikonekkan kemana? Saya sampai detik ini saya menghubungkan ke analisa bedah wajah, lalu numerologi, intuitive coaching, Gambar. lalu saya hubungkan dengan life path. Itu semua bisa connect. Gitu. Lalu kalau dibilang profesinya, prospeknya gimana? Lah kalau bisa digabungkan, kira-kira gimana? Lebih gede lagi. Jadi lagi. Tapi masih abstrak gitu. Ya karena kita belum mendalamin. Kalau Bu Penny kan sudah mendalamin. Kita baru belajar satu handwriting aja, gitu kan. Nggak sampai numerologi, nggak sampai ke coaching card, ya kan. Terus nggak sampai juga ke bedah wajah tadi itu. Tapi sebenarnya memang ini lebih banyak untuk menolong orang ya Bu ya, Iya. menolong orang gitu, membantu Kalau orang. life path deh, contoh deh, tanggal lahir ini 4 April 2000. Ini tinggal kita jumlahin 10. Jumlahnya 10. Ya. 10 ini 1. Ini tipe orang yang awet kalau di dalam kamar, dia suka alone. Iya enggak? Oh. Iya. Jadi kebutuhan me time-nya sangat tinggi. Ya, kalau kayak begini, kebayangkan dia akan tidak nyaman kalau kita tempatkan di bidang pekerjaan yang harus binar-binar. Iya. Bagi dia tersiksa pasti. Iya. Dia sukanya di tempat hening. Oh, oke. Ruang kerjanya di pojokan dia, mejanya di pojokan. Tipe kayak begini biasanya kalau belajar pun tumbuh sunyi. Oh, iya. Oke. Begitu. Jadi wajar sekali kalau Bener, angka Win. begini. Wajar sekali angka begini lalu hurufnya kecil. Oh, introvert. Introvert. Oke. Ya, jadi jangan suruh jualan. Iya, enggak, dia enggak suruh jualan. Nggak laku-laku dagangannya. Oke, jadi kita ini belajar banyak memahami grafologi. Profesinya, memahami grafologi untuk kemudian bahwa ini sebuah profesi yang sangat menjanjikan gitu ya di masa-masa yang akan datang dan bisa dikerjakan di mana saja seperti sekarang ini gitu. Anda bisa menerima pasien dari mana? Oh, klien dari mana saja. Iya, dari mana saja dan kemudian kita bisa membantu mereka dengan gambaran yang dapat kita dapatkan dari apa yang dia tuliskan melalui tulisan otak tadi gitu ya. Betul. Bu, kalau ada yang ingin mereka konsultasi ke Bu Penny di mana, Bu? Follow di IG aja. IG-nya Bu apa? Intuitif grafologi. Oh, Saya Intuitif follow ya. underscore grafologi. Intuitif bahasa Inggris bahasa ya. Inggris ya. Terus underscore grafologi. Grafologinya juga bahasa Inggris. Oke. Baik. Jadi di situ ya follow IG-nya
bisa DM di sana, nanya-nanya di sana kalau mau konsultasi terkait dengan diri Anda seperti apa, atau misalnya anak Anda ke depannya pengennya seperti apa, itu juga pasti sangat bermanfaat tuh orang tua nih. betul, sangat-sangat Oh, orang tua yang sekarang bingung itu tadi ya, anaknya diem Iya. aja, maunya sekolah boring kan sekarang gitu ya, terus bagaimana memberikan treatment yang tepat ke dia. apalagi jelang ABG ya, masa pencarian Ya, diri ya, itu kan ya. treatmentnya seperti apa, kayak tadi kan salah satu kasus contohnya Bu Penny sendiri kan pengen mentreatment anaknya sebelum era ke Oh, ABG. grafologi juga bisa untuk penyakit loh. Oh, Apa, gimana Bu? Bu? Kalau dari penyakit bisa dikombain sama numerologi. Maksudnya gimana? Kalau ini cenderung tahan banting sih. Saya tahan banting. Cenderung ini sakitnya cuma sakit sebentar lalu cepet sembuh. Iya, iya. Tapi kalau ini ada asam lambung nih kayaknya. Oh gitu. Pencernaan. Oh, di pencernaan. Kalau dari numerologi kan ketahuan hanya kecenderungan untuk gangguan di pencernaan. Tapi apakah pencernaan itu sudah trouble atau tidak? Lihat tulisan tangannya. Oh, Gitu. oke. Ini kan hanya potensi. Gitu. Makin bingung saya. Ya udahlah ya. Oke, terima kasih Bu Penny. Sudah, tak? Sudah, kita ngobrolin Tunggu sudah nanti lama. ya. Ya. Di behind the scene aja kita Jadi nanti ngobrol. kalau sudah jadi ya ketika video ini tayang ada yang nanya silakan tanya, diketik aja di bawahnya. Nanti kemudian kita bisa teruskan ke Bu Penny Betul, supaya betul. kemudian apa yang diperlukan kita bisa bantu Betul. untuk Di YouTube-nya nanti Ya. ya, kan di komen tuh bisa di komen di sana, tanya di sana. Oke. Jadi thank you kembali lagi Bu Penny, ya kan, Sama-sama. sukses terus untuk Sama-sama untuk karirnya. waktunya. Iya, terima kasih banyak. Sangat kesempatannya. luar biasa sharingnya, ya kan, sehingga masyarakat juga akhirnya tahu ada profesi yang oke lagi, ya kan, melalui NN Talk ini. Dan thank you Iya. juga untuk Intiland Tower. Intiland Tower, ya kan, untuk tempatnya. Jadi kalau Anda butuh tempat bekerja secara, mungkin Anda seorang freelancer kan, di coworkingnya juga oke sekali sih. Iya, dekat di tengah kota juga. Tuh ada pantry-nya free, Ada pantry-nya untuk free, minum, untuk jambilan tuh ada. Dan harganya murah loh. murah ya? Murah banget. Oke. Per hournya nanti bisa hubungi langsung deh. Iya. Oke, terima kasih kembali lagi untuk teman Entok. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya Bu Novi ya. Ya, Itu sampai pesannya dari Bu Novi. Sampai ketemu di sesi berikutnya Episode dengan berikutnya. tokoh-tokoh lain yang tentunya memberikan inspirasi. Sampai jumpa ya untuk